Bapak, Ibu, Saudara-saudari sedama, marilah kita mulai kebaktian pada hari ini dengan menyanyikan gata pendupaan bersama-sama. Pendupaan mulai menghangat dan menyala, nyala. Dharma Datu, Dharma Datu, diliputi wanginya, diliputi wanginya, wanginya di hadapan para Buddha yang sedang musyawarah. Awan kebahagiaan terbentuk di mana-mana saat pujianku telah berlimpah-limpah. Para Buddha menampakkan dirinya. Om Vajradupe Aho. Awan kebahagiaan terbentuk di mana-mana saat pujianku telah berlimpah-limpah. Para Buddha menampakkan dirinya. Om Vajradupe Aho. Om Vajradupe Aho. Om Vajradupe Aho. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sedama, marilah kita mengundang para dewa dan makhluk suci lainnya untuk hadir bersama-sama dengan kita di sini, bersama-sama mendengarkan Dhamma dengan membacakan Dewata Bisamantana bersama-sama. Samanta Cakawalesu Atra Gacantu Dewata Sadamang Muni Rajasa Su
sunantu sagamo kadang sadar kami carupe giri sikaratate cantalike wimane diperate cagame karuanagahane gehawatu hikete bumacayantu dewa jalatala wisame yakaganda banaga dipanta santikeya muniwara wacanang sadawo mesunantu Buddha dasana kalu ayam badanta dhamma sawana kalu ayam badanta sangha sana kalu ayam badanta. Bapak Ibu, saudara-saudari sedama, marilah kita memberikan penghormatan kepada Sang Triratna, Buddha, Dhamma, dan Sangha dengan membacakan nama Karagata bersama-sama. Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna, Dhamma telah sempurna dibabarkan, Sangha siswa Bhagawa berperilaku baik. Di hadapan Buddha, Dhamma, dan Sangha, aku bersujud. Arahang sama sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Namo Buddhaya. Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami. Namo Dhammaya. Supatipano Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Namo Sangho. Silakan duduk. Bapak Ibu, saudara-saudari sedama, marilah kita membacakan Paritawan Dana bersama-sama. Namo Sangya
Namo Sangyang Adi Buddhaya. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Sabbe Bodhisattvaya Mahasattvaya. Namo Sabbe Bodhisattvaya Mahasattvaya. Namo Sabbe Bodhisattvaya Mahasattvaya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sedama, marilah kita menyatakan diri berlindung kepada Sang Triratna, Buddha, Dhamma, dan Sangha dengan membacakan Parita Tisarana bersama-sama. Buddhang saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi Buddhang saranang gacchami, Dutiyampi Dhammang saranang gacchami, Dutiyampi Sanghang saranang gacchami, Tatiyampi Buddhang saranang gacchami, Tatiyampi Dhammang saranang gacchami, Tatiyampi Sanghang saranang gacchami. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sedama, marilah kita menyatakan tekad untuk melaksanakan 5 sila, yaitu menghindari pembunuhan makhluk hidup, menghindari mengambil sesuatu yang tidak diberikan, menghindari perbuatan asusila, menghindari ucapan yang tidak benar, serta menghindari segala minuman keras yang dapat menyebabkan lemahnya kesadaran dengan membacakan Parita Pancasila bersama-sama. Panati pata weramani sika padang samadhyami, adinna dana weramani sika padang samadhyami, kane sumica cara weramani
padang samadhyami musawadah weramani padang samadhyami surameraya majapamadhatana weramani padang samadhyami. Bapak Ibu Saudara-saudari sedama, marilah kita melakukan perenungan terhadap sifat-sifat luhur Buddha, Dhamma dan Sangha dengan membacakan Buddha Nusati, Dhamma Nusati, Sangha Nusati bersama-sama. Iti piso bhagawa arahang sama sambuddho wijacarana sampano sugato loka widu anutaro purisa dhamma sarati sata dewa manusanang buddho bhagawati swakato bhagawata dhammo sanditiko akaliko ehipasiko opana iko pacatang weditabo viyuhiti supatipano bhagavato sawaka sangho ujupatipano bhagavato sawaka sangho nyayapatipano bhagavato sawaka sangho samicipatipano bhagavato sawaka sangho yadidang cattari purisa yugani atta purisa pugala esa bhagavato sawaka sangho ahuneyo pahuneyo dakineyo anjali karaneyo anutarang punya ketang lokasati
Bapak Ibu Saudara-saudari sedama, marilah kita membacakan syair pernyataan kebenaran Saca Kiryagata bersama-sama. Nati me saranang anyak Buddha me saranang warangetena saca wajena sotite hotu sabada nati me saranang anyang dhammo me saranang warangetena saca wajena sotite hotu sabada nati me saranang anyang sangho me saranang warangetena saca wajena sotite hotu sabada. Bapak Ibu Saudara-saudari sedama, marilah kita membacakan Ratana Sutta bersama-sama, halaman 17. Ya nida bhutani samagatani bumani wayani wa antalike tatagatang dewa manusa pujita Buddhang namasama suwati hotu ya nida bhutani samagatani bumani wayani wa antalike tatagatang dewa manusa pujita dhammang namasama suwati hotu ya nida bhutani samagatani bumani wayani wa antalike tatagatang dewa manusa
suati hotu sadu sadu sadu. Bapak Ibu saudara-saudari sedama, setelah kita membacakan parita-parita suci, marilah sejenak kita melaksanakan meditasi. Yang kali ini kita akan mengambil objek meditasi cinta kasih metta bhavana. Silakan duduk yang rileks, punggung ditegakkan, tangan diletakkan di pangkuan, perlatan mahal mata dipejamkan. Ucapkan dalam hati, semoga saya berbahagia, semoga dia berbahagia, semoga semua makhluk berbahagia. Meditasi kita mulai. Sabbe satta bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Meditasi selesai.
Bapak Ibu, saudara-saudari sedama, bersama-sama dengan kita telah hadir Yang Mulia Bante Nyana Batra yang akan menyampaikan pembabaran Dhamma. Tapi sebelumnya, mari kita melakukan satu kebajikan dahulu dengan perdana untuk kepentingan Dhamma sambil menyanyikan Wihara Gita Dana Paramita bersama-sama. Marilah kita berdana untuk kepentingan Dharma. Semoga kita diberkahi oleh Buddha Maha Suci. Berdanalah kita semua dengan hati ikhlas rela. Semoga karma baik kita dirahmati santri Ratna. Terima kasih atas dana paramitanya, semoga bermanfaat bagi perkembangan Buddha Dhamma, khususnya di Wihara Sakyakirti. Baik, mari kita memohon tuntunan pembabaran Dhamma dari Yang Mulia Bante. Silakan beranjali dan bersikap. Namaste. Bapak Ibu, saudara-saudari sedama, marilah kita memohon pembabaran Dhamma dari Yang Mulia Bante dengan membacakan Aradhana Dhamma Desana bersama-sama. Brahmacaloka Dipati Sahampati Katanjalian Dewarang Ayacata Santi Dasata Parajaka Jatika Desetu Dhammang Anukampi Mampaca. Silakan duduk. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari dalam Dharma, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Ya, 大家阿弥陀佛。Sudah bahagia?
Sudah ya, yuk pulang. Kalau bahagia ya pulang. Saya mulai bahagia ketika bangun pagi. Ya. Jadi bangun pagi saya langsung bahagia. Kenapa? Karena hal pertama yang saya sadari adalah ketika bangun pagi, saya merasa bersyukur karena saya masih hidup. Jadi kalau misalnya besok pagi, bapak-bapak, ibu-ibu bangun pagi dan masih hidup, itu kebahagiaan nomor satu. Jadi buka mata langsung bahagia, oh saya masih hidup ya. Udah harus dirayakan, dibahagiakan ya. Walaupun tadi malam tidurnya kurang nyenyak gitu. Ya ingat ya, bahagia pertama. Lalu bahagia kedua adalah saya setiap pagi berlatih senyum. Jadi pekerjaan saya paling pertama pagi-pagi bangun adalah berbahagia, yang kedua adalah tersenyum. Karena ini adalah latihan, ya. Jadi ya saya berlatih. Mungkin harus tersenyum. Sebelum tersenyum ini kena pajak. Kalau tersenyum kena pajak ya nggak berani orang senyum ya. Jadi tolong senyum ya besok pagi. Karena senyum masih belum kena pajak. Sekarang bisa-bisa kena pajak semua itu. Boleh ya? Lalu bahagia yang ketiga adalah, ini bangun pagi aja sudah banyak bahagia ya. Itu yang benar menurut saya. Jangan bangun-bangun tidur ngoceh-ngoceh gitu. Nggak benar itu. Bahagia yang ketiga adalah, kalau tidur kan kita pakai selimut ya. Jadi saya lipat selimut dengan bahagia. Saya bentangkan, buka lebar-lebar, lipat jadi dua ya. Lipat jadi setengah gitu kan. Lipat lagi, rapikan, taruh yang rapi ya. Ketika saya melihat rapikan bantal, rapikan ranjang, rapikan selimut ya. 3 ya. Bantal, ranjang, selimut. 3 itu saya rapikan dengan bahagia. Setelah rapi, tambah bahagia. Jadi sebagai murid Buddha, Anda harus mencari hal-hal yang bisa membuat Anda bahagia. Jangan tunggu. Biasanya banyak orang tunggu kebahagiaan datang. Gak usah. Ciptakan kebahagiaan. Walaupun hal-halnya sederhana ya. Masa lipat selimut bisa bahagia? Bisa. Coba besok pagi kalau nggak percaya. Sambil senyum ya, sambil bahagia melipat. Itu jadi kebahagiaan dan nyata. Jadi begitu banyak kebahagiaan yang bisa kita ciptakan. Tinggal Anda mau atau enggak. Kita bolak-balik, saya ingin bahagia. Tapi selalu berbuat sesuatu yang terbalik tahu. Ya, entah kenapa kita ini pintar sekali bikin sesuatu, bikin diri sendiri tak bahagia. Ahli ya, kita ini ahli bikin tak bahagia. Ya, jadi mulai hari ini ya, mulai malam inilah ya, habis ceramah ini Anda cari tahu apa sih yang bisa bikin saya bahagia. Berbahagialah sebelum berbahagia dipajakin. Serius loh.
Setiap malam tiap malam ya, waktu saya berbaring di ranjang, saya angkat selimut, saya langsung berbahagia. Kenapa tahu nggak? Karena inilah waktu saya istirahat. Inilah waktu saya menyayangi badan saya. Inilah waktu saya membuat badan saya rileks. Inilah waktunya saya membuat badan saya sehat kembali, berenergi kembali. Kenapa begitu? Karena tidur itu bikin badan kita berenergi kembali. Tidur itu adalah bentuk kita menyayangi badan. Karena banyak anak muda sekarang tak tahu bagaimana caranya mensayangi badannya. Dia begadang. Begadang tahu? Jam 1 pagi, jam 2 pagi baru tidur. Pagi-pagi susah bangun. Nah, gimana mau bahagia? Mau bangun pagi aja susah. Matahari sudah terbit tinggi, dia masih belum bangun. Lihat ya, jadi malam sebelum tidur itu mempengaruhi besok. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari tidur dengan bahagia, saya jamin modal Anda bahagia besok pagi sudah ada. Tak perlu minta modalnya sama papa atau mama atau minta sama siapapun, apalagi minta sama Buddha. Tak usah. Kita bisa memproduksi kebahagiaan. Dan setiap hari seperti itu, ya bahagia saya itu semakin hari semakin murni. Tahu nggak murni? Kalau dulu mungkin masih pura-pura bahagia lah ya. Cobalah saya pura-pura bahagia ya. Walaupun rasanya aneh sedikit ya. Aneh-aneh gitu kan. Apa sih yang mau dibahagia waktu tidur baring di ranjang gitu kan? Ya, dulu masih belum begitu pintar ya. Semakin hari bahagia saya itu saya bisa merasakan murni gitu bahagianya. Kalau dulu kan masih buat-buat ya, keke orang bilang ya. Keke tahu nggak? Pura-pura. Walaupun pura-pura, tapi bahagianya sudah bisa mulai saya rasakan tampuk gitu ya, sedikit. Wih, benar juga ya. Sehari, 2 hari, 3 hari, seminggu, 2 minggu, setahun, 2 tahun. Tiap malam saya pergi tidur, bahagia. Sehingga pagi-pagi saya bangun, masih ada sisa-sisa bahagia tadi malam. Makanya tadi pagi saya bangun dengan bahagia. Tujuan kita hidup kan untuk bahagia kan? Cuman ya banyak kebahagiaan yang kita biarkan lewat begitu saja ya, sayang ya. Jadi itu cara saya berbahagia ya. Mau coba? Silakan coba lah ya. Ketika kita bicara agama Buddha, semua orang ingin ini. Kalau bahasa Mandarinnya adalah Li Ku Te Le. Li itu berpisah. Ya. Ku itu artinya pahit. Berpisah dengan pahit. Terjemahannya ya. Oke, saya terjemahkan ya. Li itu menjauh atau berpisah. Berpisah dengan pahit. Ya, ku itu orang Teochew bilang kou. Kou tahu? Kou kue ya. Ngerti nggak? Kou kue itu apa? Pare. Wah, bahasa Teochew-nya bagus sekali ya. Ada orang saya bilang kou kue, apa itu suhu? Anak muda. Dia mencaya, suhu. Kalau bilang pare dia tahu ya. Li ku ya.
Lalu dua huruf terakhir namanya tele. Te itu mendapatkan, memperoleh. Le itu bahagia atau duka lah ya. Jadi saya di bawahnya ada tulis menjauh dari duka, memperoleh suka. Walaupun saya waktu kemarin malam tidurnya dengan bahagia, saya bisa merasakan bahagianya. Tapi pertengahan tidur saya dapat duka. Setiap 2 jam saya bangun ya. Kayak ada orang yang membangunkan saya. Habis bangun, ya, ini kok terbangun sih? Ya, lihat jam, oh masih jam 1. Ya sudah, tidur lagi. Duka kan? Duka lah, sedikit. Saya tidur lagi. Tidur. Terbangun lagi. Ya. Lihat jam. Jam 3 pagi. Anecha. Satiam. Ya. Jam 3 pagi ngapain? Ya sudah. Tidur lagi. Orang kalau tidur kan enak ya. Nggak mau diganggu ya. Diganggu tuh rasanya apa gitu. Nggak tahu diganggu sama AC, diganggu sama apa sih, wamcai. Nah, itu saya belum tahu ya. Coba nanti malam saya mau cek sekali lagi ya. Bukan mistis saya ya. Tapi ini cerita benaran ya. Sudah 2 malam saya begitu. Jadi kita jadi tahu ternyata hidup kita itu ada suka juga ada duka. Ya. Tapi memilih untuk duka atau suka sebetulnya boleh memilih loh. Ya, walaupun dukanya sedikit ya, saya memilih untuk tidur lagi. Dan berhasil saya tidur ya. Jadi walaupun saya menciptakan suka, menciptakan kebahagiaan, tapi di sela-sela itu ada selang-selingnya duka. Jadi ketika saya menghadapi duka, saya tidak terlalu berat, tidak terlalu parah. Kalaupun ada duka, ya dukanya tampuk aja, dikit. Nggak banyak-banyak sekali ya. Nah itu saya rasa dibantu oleh suka. Dibantu oleh tadi malam saya tidur dengan bahagia. Kalau misalnya tadi malam saya tidurnya nggak bahagia, tiba-tiba jam 1 pagi bangun, mungkin ngoceh. Apa ini kayaknya? Betul ya? Jadi bahagia yang kita ciptakan akan mempengaruhi bagaimana kita merespon duka yang terjadi. Ya, Buddha bilang gitu juga. Kalau kamu sering-sering membangkitkan kebahagiaan, nanti ketika ada duka, dukanya nggak parah. Itu jadi kita punya suatu kekuatan. Ya. Jadi jangan meremehkan, ya. Contohnya saya malam tidur dengan bahagia. Pagi bangun dengan bahagia, dia mempengaruhi saya. Ya. Tapi kita lihatlah ya zaman sekarang ini tantangannya sangat besar. Orang-orang pintar berduka, tapi orang nggak pintar bersuka. Banyak orang seperti itu ya. Dan banyak orang merasa kehilangan arah. Saya ke wihara bertahun-tahun, itu mau ngapain sih? Mungkin sekarang boleh mulai kita bertanya, ngapain saya ke wihara bertahun-tahun? Cikni, noni, sani, ngoni, capni, jicapni. Ya, setahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun saya ke wihara, ngapain? Tiba-tiba kaget, oh ya juga ya, saya sudah ke wihara 5 tahun contohnya kan. Serasa tak mendapatkan apapun di wihara.
Minimal dapat asap lah. Itu asap dari Hiolo itu ya. Benar ya? Asap Hiolo ya dapatlah. Banyak orang yang kehilangan arah. Mungkin karena ekonomi, mungkin karena situasi keluarga, kemungkinan situasi contohnya ada banjir ya, ada gempa, ada bencana. Ya, mempengaruhi kita kan, contohnya di Aceh, di Padang ya, atau di Medan banjir. Sesuatu walaupun kita tidak berada di sana, tapi kita bisa merasakan ada suatu sedih dan duka karena terjadi di sana ya. Saya lihat beberapa berita juga merasa sangat sedih ya. Orang yang bayangkan ya itu bukan arusnya ya, besar sekali sampai rumah yang bagus-bagus juga roboh. Coba kita bayangkan kalau itu rumahnya kita, seberapa dukanya kita. Tapi kita cukup beruntung lah ya, pemerintah juga bergerak cepat ya. Lalu ada beberapa organisasi sosial juga cepat-cepat bantu ya. Karena kalau enggak ya kasihan orang kelaparan ya. Apalagi saya dengar ada beberapa tempat yang jembatannya putus, jalannya rusak, jadi mungkin truk atau mobil nggak bisa lewat, jadi dia nggak bisa kirim barang ke situ. Makanya saya sampai dengar ada katanya penjarahan ya. Orang itu kalau sudah dihadapkan dengan situasi hidup dan mati, mereka kehilangan sifat manusianya. Kehilangan menurut saya ya. Terjepit manusia, kalau terjepit pasti kehilangan sifat manusianya. Yang muncul apa tahu enggak? Orang psikologi bilang sifat kebinatangannya. Kehilangan kemanusiaan, tapi muncullah kebinatangannya. Yang penting saling gigit, saling hajar. Ya. Kehilangan akal sehatnya. Kalau Anda berada di posisi itu gimana? Ya, saya juga kadang-kadang membayangkan ya. Tapi saya bisa merasakan karena saya sudah meditasi banyak tahun. Walaupun dalam situasi susah seperti itu, saya akan tetap tenang, tetap damai, dan tetap berpikir jernih. Itu hasil dari latihan. Gak bisa tiba-tiba, itu hasil dilatih. Pisau kalau mau tajam dia harus diasah. Pikiran kalau mau jernih dia harus dilatih. Baca parita, meditasi, mendengarkan dharma adalah pelatihan pikiran, pelatihan mental. Jadi mental Anda bisa tetap damai dan tenang, mental Anda bisa tetap jernih. Banyak orang ya kehilangan akal pikirannya ya. Dan mudah terprovokasi. Ya, bulan kapan itu ya ada demonstrasi ya di Jakarta situ ya. Gara-gara apa itu? Saya juga lupa itu ya. Sampai ada mobil yang tabrak orang sampai mati ya. Jadi ketika orang bilang bakar, jadi semua orang itu tiba-tiba merasa keberaniannya besar. Keberanian berbuat jahat. Itu dia. Itu yang namanya kehilangan akal sehatnya. Manusia paling bahaya ketika kehilangan akal sehatnya. Beberapa ahli berpendapat ya, makhluk yang paling berbahaya di dunia ini adalah manusia katanya. Bukan harimau, bukan gajah, ya, bukan singa, bukan raksasa, tapi manusia.
Apalagi sekarang ada menciptakan bom lah, nuklir lah. Yang bikin perang itu siapa? Yang membabat hutan itu siapa? Yang menciptakan banjir itu siapa? Kayaknya manusia berperan sangat banyak di situ. Lalu orang juga merasa sulit melanjutkan hidup ya. Serasa hidup semakin hari semakin susah ya. Apakah orang berbisnis, orang bekerja ya, kantoran. Mungkin orang merasa kehilangan, yaitu tadi ya, yang nomor satu, kehilangan arah hidup ya. Anda masih beruntung loh. Minimal masih ada makanan yang bisa dimakan. Di negara-negara, contohnya di Gaza contohnya ya. Gaza tahu, di antara Palestina dan Israel, itu perang itu setahun-tahunan itu. Coba ya, kita agama Buddha kan percaya kelahiran kembali. Coba bayangkan jika Anda terlahir di jalur Gaza, atau terlahir di Palestina, atau terlahir di Israel. Baru lahir, tembak menembak ada di mana-mana, bom ada di mana-mana. Itu lebih stres lagi. Benar ya? Kita ini termasuk beruntung loh. Kalau menurut secara agama Buddha, karma baik, kebajikan kita besar karena kita terlahir di negara yang, ya contohnya kalau Anda terlahir di Jambi ya nggak ada perang-perangan ya. Nggak ada, baru lahir terus ada bom meledak gitu kan. Negara kita ini termasuk negara aman. Walaupun ya ada juga ya bencana barusan atau demonstrasi. Tapi kan demonstrasinya kan di Jakarta kan. Jambi mah mungkin termasuk aman kali ya. Belum sampai ada penjarahan ya. Saya dengar itu di Sumatera Utara ada itu penjarahan. Dibobol dia. Ya. Kesempatan di kesempitan. Nomor 3, manusia juga merasa sulit mau mengambil keputusan. Orang bilang, lau liao ah. Lau liao. Kena asap dikit, batuk-batuk. Serasa mau ngambil keputusan apapun, rasanya selalu salah. Keputusan A rasanya salah, keputusan B salah, keputusan C juga semuanya salah. Semua serba salah. Pernah merasa begitu? Tambahlah bikin kacau pikiran ya. Apalagi nomor 4 ya. Serasa maju salah, mundur juga salah. Kalau orang Indonesia bilangnya makan buah si malakama. Ya. Mau ditelan tapi dia ada racun. Mau dibuang tapi kelaparan. Gimana coba? Sama aja. You buang, mati kelaparan. You makan, mati keracunan. Sama-sama mati. Jadi gimana? Mau kau telan atau mau kau buang? Buanglah, cari yang lain lah. Cari makanan lain maksudnya. Dan yang paling parah itu adalah nomor 5, dibanjiri oleh informasi dari medsos. Kecanduan sama media sosial. Banyak loh tuh, saya lihat semakin hari semakin parah. Coba 3 jam nggak buka HP bisa nggak? Kalau bisa sih bagus ya. Nggak akan mati Anda kalau nggak 3 jam nggak buka handphone.
Buisi ya. Boy. Tapi anak-anak muda kan kayaknya mau mati aja kalau nggak buka handphone itu ya. Handphonenya kalau diambil rengek-rengek dia kan. Lucu ya sekarang ya. Kalau tidak Anda mulai urus sekarang, kapan? Kapan mau Anda urus itu? Ke toilet juga bawa handphone. Ngapain kamu bawa handphone ke toilet? Nanti jatuh ke lubangnya baru tahu kamu. Lihat kamu jijik nggak ngambilnya. Ha. Toilet nggak usah bawa handphone. Karena saya pernah ada ngomong sama seorang ibu-ibu ya di Jakarta. Ibu-ibu ini punya anak, anaknya sudah gede. Ya, namanya ibu-ibu. Kadang-kadang ngomongan dia, anaknya itu anak laki-laki ya. Anak laki-lakinya tuh nggak mau dengar lagi. Kayaknya telinganya dia udah punya anti suara mama. Anti tahu ya, anti kebal ya, kebal dengan suara mama ya. Jadi mamanya ngomong apapun serasa nggak masuk. Lalu mamanya datang ke saya, tanya bagaimana caranya mengatasi itu ya. Dia bilang anaknya kalau masuk ke toilet, itu pasti minimal 30 menit. Puat yang ceng nih dia bilang. Puat yang ceng to toilet cho si mikai. Lu ngapain di toilet 30 menit? Mungkin sakit perut atau apa ya, macet atau apa ya. Tahu-taunya scroll, ya ipang saya sudah selesai. Pang saya kan, pang saya sudah selesai. Ya, tapi saking asiknya ya scroll aja terus ya. Pang saya mungkin 10 menit aja ya. 20 menit ya scroll. Gimana orang luar nggak cemas? Digedor-gedor malah marah dia. Ayo, gimana orang tuanya nggak pusing? Ya nggak? Syukur-syukur mungkin toiletnya ada beberapa ya. Ini toiletnya cuma satu, dia kayak raja di dalam situ. Tak keluar-keluar ya, digedor-gedor malah marah-marah. Gimana mamanya nggak jak simkua? Gimana mamanya nggak kesel? Betul nggak? Habis itu habis mamanya ya gantian anaknya. Anaknya yang ketemu saya. Jadi saya sudah mendapatkan semua informasi jelek-jeleknya tentang anaknya. Karena mamanya cuma bisa lapor yang jelek saja. Ya kan? Datanglah anaknya. Gantian saya kan nggak boleh sembarang bongkar-bongkar kan. Saya ngobrol dulu lah. Gimana hubungan sama mama? Gimana? Dia ceritalah. Jadi kita dapat cerita lain yang mamanya nggak cerita. Tapi orang paling pintar menceritakan keborokan orang lain kan. Saya suruh, udah nanti dulu cerita kebaikan mamamu dulu saya bilang. Gak ada baiknya mama saya dia bilang. Tiap hari tukang ngoceh. Saya di toilet lama sedikit aja langsung digedor-gedor. Gak menghargai saya dia bilang. Nah, dia bilang mama tidak menghargai saya. Orang lagi pang saya lu gedor-gedor ya merasa terganggu kan. Ya enggak. Itu menurut versi anaknya. Versi anaknya. Ceritalah dia. Mama itu suka maksain saya mengerjakan sesuatu yang saya nggak suka katanya. Oh,
Apa itu contoh? Harus kasih contoh, jangan cuma ngomong aja, contoh. Karena mamanya juga ada kasih tahu saya. Ini anak disuruh kerjaan ini nggak mau dia. Ya, mau bikin proyek sudah dibelikan barang-barangnya nggak dipakai. Wah, habisin duit banyak investasi, dia kerjanya cuma cipua itu. Ngerti nggak? Dikerjakan cuma setengah doang. Ya mamanya Cynthia, karena udah beli ini, beli itu ya. Karena mungkin sayang sama anaknya. Dia bilang, mama saya mau bikin proyek begini. Oke, mama support katanya. Beli alat ini. Tau-taunya kerjanya nggak serius. Gimana mamanya nggak protes? Nah, dia kasih contoh kan. Loh, barang-barangnya kan mamamu yang beli. Kamu nggak keluar duit sepeser pun. Hasilnya seperti apa? Saya tanya nih ya. Hasilnya seperti apa? Nah, dia mulai cerita lah, ini bikin gini, gagal, itu ya. Sudah coba begini tapi nggak berhasil. Menurut dia mencoba tapi tak berhasil. Menurut mamanya, dia tidak bekerja dengan serius. Gimana saya mau mendamaikan? Gimana saya bisa jadi wasit? Kalau orang boxing tahu, silakan. Boxing tahu, tinju ya. Susah juga ya ngurus keluarga ya. Nggak gampang itu. Tapi akhirnya berbaikan sih ya, mulai agak saling mengerti ya. Karena salah persepsinya banyak ya. Jadi setelah saya dengar dua sisi, dua-duanya saya panggil. Oke, duduk mamanya sebelah, duduk anaknya situ. Ngobrol kita ya, mulai sejam lebih ngobrol ya. Ngabisin tisu saya aja. Banjir. Mamanya sayang anak. Anaknya sayang mama. Tapi kok sayang ini berubah jadi benci. Jadi benci itu. Kesian juga ya. Jadi akhirnya ya setelah ngobrol, memang harus ada wasit di tengah ya. Tapi wasit ini yang mendamaikan, bukan memprovokasi ya. Saya lihat mamamu dukung kayak gini-gini gitu kan. Dia rela keluarin duit banyak-banyak begini ya. Dia rela kasih duit kamu pergi kuliah. Ya. Terus kamunya gini-gini ya. Ini aja lah, kenapa kamu kok lama-lama sekali di toilet, saya tanya gitu kan. Baru mulai dia ngaku ya. Memang sih saya bawa handphone ke dalam, keasikan lihat handphone ya kelamaan di toilet. Ketika digedor sama mamanya ya dia marah, ngambek gitu kan. Ya udah, ini kan salah kamu, saya bilang, kamu minta maaf, saya bilang. Gak mau dia minta maaf, dia udah salah, gak mau minta maaf. Susah nggak? Udah kamu minta maaf sama mama, saya bilang. Ya, diam dia lama. Gitu. Akhirnya ya banjir juga kan. Terpaksalah kasih tisu. Tisu. Satu helai nggak cukup, dua helai, tiga helai. Setelah banjir, mamanya banjir, anaknya banjir ya sebenarnya urusannya sudah beres ya. Beres sih. Tapi setelah itu apa yang terjadi saya nggak tahu ya. Mungkin ributnya sudah agak kurang ya. Masa tiap kali cari saya terus? Emang saya konsultan apa? Tapi karena kenal baik umat wihara di Ekayana. Tapi bagus loh, dua-duanya aktif di wihara dan dia merasa ada masalah yang perlu ada orang bantuin. Karena dia susah ngomong sama mamanya juga udah keselnya minta ampun. Tapi kan yang namanya mama kan selalu sayang anak ya. Betul nggak? Jadi
Namanya A sama B lah. Jadi informasi kita dapat dari medsos tuh juga ikut mengacaukan pikiran kita. Ya, makanya pikiran kita nggak bisa tenang. Ke wihara kan tenang kan, baca parita, ya ikut meditasi sebentar, mendengarkan ceramah itu bikin pikiranmu tenang. Tapi walaupun begitu Anda tetap tidak bisa tenang. Ini ada yang WA saya, nggak cemas ya. Jadi ketika kita kehilangan arah, agama Buddha selalu punya arah hidup yang jelas. Contohnya, kalau secara umum kita sebut ada arah timur, betul ya? Ada arah barat, ada arah selatan, utara, dan lain-lain, betul ya? Kalau Anda berdiri di tengah-tengah, Anda bingung ya? Sebetulnya mau ke arah manapun boleh, asal Anda lakukan dengan penuh kesadaran, dipertimbangkan matang-matang, ya. Jalani dengan sepenuh hati. Anda mau ke arah barat boleh, mau ke timur juga boleh. Tapi ketika masalah terjadi adalah ketika Anda sudah pilih mau ke timur, ya, sudah memilih mau ke timur, tapi pikiran Anda ke barat. Jadi terjadi apa itu namanya? Tolak belakang. Kamu kan nggak bisa tiba-tiba belah dirimu jadi dua, satu ke timur, satu ke barat, nggak bisa kan? Kamu kan cuma bisa ke satu arah doang kan, benar nggak? Contohnya mau bisnis ya, mau bisnis A sama bisnis B. Tapi sekarang orang kan maruk ya, maruk tau. Loba ya, semua dia mau dihajar ya. Kalau bisa sambil ke timur, sambil ke barat. Gimana coba? Ya udah mondar-mandir aja. Nggak ada yang bisa sukses. Kita harus bisa memutuskan. Jangan terlalu loba ya. Kalau mau pindah arah sih boleh. Karena ini kan biasanya perhitungan, konsultasi, lihat ya. Tapi ketika Anda ke timur, timur terus, Anda muncul di mana? Anda muncul di barat. Benar nggak? Coba kau pergi timur. Kok timur nggak sampai-sampai sih? Tiba-tiba dia muncul di barat. Benar nggak? Ya, jadi di dalam timur itu sebetulnya ada barat. Kalau enggak ya nggak mungkin Anda ketemu barat, betul ya? Jadi kita lihat antara timur dan barat dia punya hubungan yang erat sekali. Jadi pergi aja ke satu arah, Anda akan ketemu arah yang lain. Itu yang Buddha ajarkan. Satu pintu nyambung ke pintu lain artinya. Kalau dalam kitab suci Mahayana dia sebutnya Ifa Jie Wanfa. Ngerti? Ifa Jie Wanfa. I itu satu ya, fa itu dharma. Satu dharma sesungguhnya adalah puluhan ribuan dharma. Yang artinya adalah satu bisa sambung ke semua, semua bisa tersambung ke satu. Satu ada di dalam banyak, banyak mengandung satu. Contohnya badan saya ini. Badan manusia mengandung air sangat banyak, betul? Nah, punya air kan? Ya, minimal ada air mata, ada air liur, air apa lagi? Air darah. Tapi orang nggak pernah bilang air darah ya. Darah lah ya. Nah, itu cairan itu. Hari ini kan ada donor darah itu kan. Donor Anda.
Anda mendanakan cairan. Itu dana itu. Dana itu nggak cuma duit aja, nggak cuma makanan. Ya, tapi darah kita juga itu sebagai suatu bentuk dana. Siapa tahu ada yang sakit ya, ada yang kecelakaan, terus dana darah yang kita berikan itu bisa menolong orang lain. Jadi Anda itu sedang menolong orang lain kalau berdana darah. Jadi kalau ada donor darah lagi datang, tapi harus sehat Anda. Tidur yang cukup, makan yang sehat, olahraga ya. Jangan nanti diperiksa sama dokter, ini tadi malam begadang ini ya. Ini hui kui ya, darahmu tinggi nih. Gak bisa dana ya. Atau kamu lagi sakit-sakit ya, mungkin bidannya atau perawatnya atau dokternya gak berani. Udah kamu istirahat lah, gak boleh donor darah ya. Kesempatan Anda menolong orang lain jadi kecil kan. Jaga kesehatan benar. Dan kita selalu harus tahu arah mana yang sedang kita tuju ya. Arahnya kemana ya, contoh ya. Zaman dahulu nggak ada kompas ya, jadi orang lihat bintang-bintang di langit. Ya, dia mau cari tahu kalau ada orang tersesat di tengah laut atau di hutan. Ya. Kalau tersesat di hutan dia akan cari bintang-bintang ya. Nah, oh bintang ini ya diajarkan lihat. Oh berarti situ ke arah utara. Nah itu utara. Ada rasi bintang namanya biduk ya. Dia lihat ujungnya mana, lihat mana bintangnya, turun ke bawah, situ arahnya ke utara katanya. Bagus itu ilmu-ilmu zaman dahulu. Ketika bulan terang, dia tahu bahwa itu Cap Go, betul. Orang zaman dahulu nggak ada pakai kalender-kalender. Dia lihat bulan aja. Kalau bulannya gelap-gelap gitu ya, mungkin Ceji atau Cesa gitu ya. Mungkin Ceji atau Cesa itu bulannya sudah mulai tampuk keluar ya. Nah dia bisa tebak-tebak itu. Nanti bulannya sudah mulai lebih besar, itu mungkin Capsa, Capsi gitu ya. Atau Cap Ngo gitu. Ya, atau Cap Lak ya. Cap Lak juga gede kan. Iya kan? Nggak ada kalender. Zaman Buddha juga nggak ada kalender. Tapi lihat bulan. Jam juga nggak ada dulu. Ya, Buddha lihat mataharinya sampai mana, dia berdiri di tengah, lihat bayangannya di mana, dia tahu kira-kira jam berapa itu, kira-kira ya. Itu namanya kita tahu arah. Agama Buddha, arah kita sudah jelas. Agama Buddha punya arah adalah arah Pancasila Buddhis. Itu arah hidup kita. Setiap kali kita kehilangan arah, lihat ke sini. Tadi Anda ada bacakan kan, Panati, Pata, Weramani, Sika, Padang, Samadhi. Benar ya? Anda udah baca itu beribu-ribu kali. Apa sih yang Anda pikirkan ketika Anda baca Pancasila Buddhis ini? Baca aja Mana ada pikir apa-apa. Mulut komat kamit. Panati, Pata, Weramani. Baca-baca aja. Anda harus mulai tahu sekarang bahwa itulah pedoman hidup kita. Pedoman yang sederhana tapi punya makna yang sangat dalam. Anda nggak datang ya kelas Dharma tanggal 3 sama 4 Desember ya. Kalau Anda datang saya ada jelaskan banyak tentang sila, pedoman hidup kita itu seperti apa. Tapi tenang, ada YouTube sekarang ya. YouTube jangan buat nonton film aja terus. Nonton kayak ceramah dhamma. Boleh ya? Subscribe, follow YouTube Sakya Kirti. Benar ya? Ada ke YouTube, search saja Sakya Kirti ya. Wihara Sakya Kirti ya. Semoga nanti pelan-pelan dharmanya semakin banyak di situ ya. Ya, jadi di rumah Bosu Joa
Daripada Anda scroll-scroll TikTok, ya mungkin buka YouTube atau Instagramnya Wihara, lihat ada pengumuman kegiatan atau dharma apa, lebih bagus. Nah, itu makanan sehat namanya. Jangan sembarang cia. Orang bilang si sua cia. Apapun dia cia. Ya. No gai ka cia. Si gai ka cia. Bo ka cia. Karena memang banyak orang hobinya cia. Karena apa? Ho cia. Kalau mau cia dia mana cia. Ya. Hati-hati loh, si sua cia. Tau tia. Lau sai. Lau sai tahu. Diare. Salah makan diare. Salah makan keracunan. Jadi hati-hati ya, kalau mau makan lihat dulu ini sehat enggak. Orang bilang ya, yang hocia itu biasanya enggak sehat. Dan yang sehat itu biasanya mocia. Tawar-tawar, borasa kayak. Tapi itulah sebetulnya yang makanan yang lebih sehat sebetulnya. Lupa, kasihlah hujio hung, kasih sambal lah, kasih apa itu? MSG itu apa? Micin ya. Micin apa sih? Itu lantal apa-apa lah dia masukin semua ya. Rasanya enak. Enak di mulut, nggak enak di perut. Itu jadi penyakit itu rata-rata. Dan isi dari pedoman kita, isi dari arah hidup kita, yang pertama namanya adalah tidak menyebabkan kekerasan. Ya, nomor 2, tidak mengambil punya orang. Tidak berasusila, tidak berbicara yang tidak sesuai dengan fakta. Arah kita itu jelas itu. Tidak makan minum yang membuat kesadaran kita turun. Nah, nomor 5 ini paling penting ini. Ya, kalau Buddha bilang makan kan gak cuma mulut ya, tapi mata juga makan. Mata Anda sedang makan itu tuh, gambar-gambar itu. Telinga Anda sedang makan ini, makan ceramah yang saya sampaikan. Kalau Anda buka YouTube, ya telinga Anda dapat makanan. Nah itu. Coba kita lihat isinya apa. Panatipata itu artinya menghentikan napas. Panatipata adalah memutuskan napasnya. Memaksa napasnya berhenti. Yang artinya apa? Apa yang terjadi kalau dipaksa napasnya berhenti? Mati. Nah itu kesimpulannya apa? Kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah membunuh. Walaupun itu nggak disebut membunuh, itu nggak ada itu. Sebutnya adalah memaksa menghentikan napas makhluk hidup. Makhluk hidup semuanya bernapas. Kalau napasnya kita hentikan, ya mati. Kesimpulannya membunuh. Weramani artinya apa? Weramani artinya menghindari. Tolong dihindar. Ah, itu sebutannya. Sika padang apa artinya? Sika. Sika artinya berlatih. Anda kan belum pinter ya, makanya harus latihan. Makanya ini namanya latihan, bukan aturan. Latihan ini, latihan untuk menghindari, menghentikan napas, memaksa memutus napas, betul ya?
Dan yang bagian terakhir adalah sama diami. Betul ya? Sama diami artinya adalah mengambil tekad, membangkitkan komitmen dan tekad yang besar. Karena Buddha tahu kalau manusia tidak membangkitkan tekad atau komitmen, lemah Anda. Jadi setiap kali Anda membacakan Panatipata, Weramani, Sikapadang, Samadhyami, Anda sedang membangkitkan tekad besar. Bukan cuma baca-baca aja enak. Diulang 1000 kali ya nggak ada gunanya. Nah kalau dibilang seperti ini kan tiap kali Anda bacaan, oh kata suhu, saya sedang membangkitkan tekad. Kata suhu ini adalah latihan. Ya. Lalu saya harus menghindari. Ya. Menghindari apa? Pembunuhan. Yang lain juga sama, adinadana. Ya. Kame sumicacara, musawada, dan surameraya maja pama datana. Setiap kali baca ini, pikiran Anda tersiram, tekad Anda tersiram menjadi lebih kuat. Tekad kita harus kuat, jangan biarkan tekad kita lemah. Boleh begitu? Inilah panduan kita, inilah bintang utara kita. Inilah arah hidup kita, nggak usah cari yang aneh-aneh. Dan setiap poin itu banyak sekali yang bisa kita cari tahu. Ini baru saya ngomong 1 poin aja ya. Kalau Anda mau tahu lebih banyak tentang sila nanti boleh nonton ya. Saya ini tukang promosi kayaknya. Promosi bahwa ada ceramah ya yang sudah kita upload ke YouTube. Ya, Anda boleh coba dengar ke sana. Saya cerita jelas tentang sila. Biar kita ini kembali ke sila. Biar Anda tidak sesat. Biar Anda tidak kehilangan arah hidup. Ya, biar Anda tidak bimbang. Anda sudah dikasih jalan. Mau ngapain lagi? Jalankan. Karena kadang-kadang orang pusing. Aduh, saya belajar agama Buddha 20 tahun. Bingung saya mau ngapain. Pancasila Buddhis dikemanain? Tiap minggu baca Pancasila Buddhis. Ya. Ada wisudi ya. Sudah wisudi belum? Oh, sudah bagus ya. Kalau belum wisudi, cepat-cepat wisudi. Tapi wihara bikin program prawisudi juga bagus. Ya. Coba pikirkan ya wihara, kalau orang mau terima wisudi, kasih pelajaran dulu, kasih pemahaman, pengertian, bikin program. Kalau di Jakarta kita ada bikin program namanya prawisudi, ada kelasnya. Jangan main terima-terima aja. Akhirnya dia salah paham tentang sila kan. Orang mau nikah aja ada program ya. Namanya program pelatihan pranikah namanya. Nah, program pranikah. Karena apa? Nikah itu bukan cuman ya ciaciu pesta. Nah, itu penting juga. Bukan ciaciunya, ciatok ya. Ciaciu salah ngomong saya. Ciaciu kan ini apa? Limciu atau ciaciu? Mana yang benar? Ciaciu atau limciu? Alah sama aja lah. Tapi yang lebih terkenal kan ciatok ya. Ciatok yang mejanya lingkaran itu terus makan bareng-bareng ya. Enak kan? Enak lah. Kalau saya sih udah enggak. Janganlah nanti ada biksu ciatok gitu kan. Paitoy gitu. Enggak cuman paitoy tapi juga paise. Walaupun ada beberapa umat dengan baik hati ngundang ya. Suhu datanglah. Kami siapkan meja khusus yang vegetarian dia bilang kan. Kadang-kadang mau tolak juga paise. Mau terima juga sama paisenya gimana? Apalagi umat yang sudah kenal baik ya. Ya. Yekia kau eng. Cianang. Nah,
kita nggak pergi juga susah ya. Meja kita sih bisa aja vegetarian ya, capcaya apalah ya, kangkung atau ge ya. Tapi sebelah sioba, ang sio he, ho jia. Jadi kita lau noa aja. Lau noa tahu ya? Thôi tabo. Wah, hipoy ho jang ho jia ya. Itu namanya rumput tetangga selalu lebih hijau katanya. Udah nggak usah urus yang tetangga. Kita kan saya sudah cakce lama ya. Sudah bui lau noa itu tenang aja. Sudah biasa itu. Kalau bisa ya Anda juga boleh lah ya cak C gitu kan. Jangan cak teng C lah. Jika gue nopai saya. Oke enggak? Jika gue nopai. C sama cap ngoho. Tapi jangan makan yang palsu-palsu ya. Sate palsu, samcan palsu. Ini namanya kau menipu dirimu sendiri. Makanlah yang biasa-biasa ya. Ca kangkung ge. Ya, cha tauge, chai sim, ya atau apa gitu kan. Nggak sehat itu yang daging palsu-palsu. Malah itu merusak kesehatan ya. Ingat itu ya. Makan yang sederhana aja. Biar isi perutmu jangan isinya daging semua. Kurangi dikit gitu. Boleh. Cobalah ya. Oke lah ya. Waktunya sudah habis. Terima kasih atas atensi Anda dan dengar-dengar cerita dari saya. Ya, semoga nanti Anda punya waktu boleh pelajari lebih dalam tentang arah hidup kita seperti apa. Kalau Anda kehilangan arah, dengar kata saya, kembali ke Pancasila Buddhis, Anda akan menemukan banyak hal yang sangat luar biasa. Vegetarian termasuk salah satu kita melaksanakan Pancasila Buddhis yang nomor 1. Yaitu cak C itu termasuk itu. Tapi kan gimana suwo masih suka cak sioba gitu kan. Loh saya kan cuma bilang jika gue cak nopai ya. Wisi kai. Jika gue cak si pai pun oke ya. Benar. Jika gue cak si pai. Ngerti? Si ya. Si. Si itu 4. Si itu mati. Beda kan? Tapi kan disama-samakan tempuk gitu kan. Bahasa Mandarinnya kan si ya. Si itu mati. Si itu 4. Jadi angka 4 itu angka mati katanya. Terserah ya, boleh percaya boleh enggak ya. Saya sih enggak percaya. Kasihan. Agama Buddha itu banyak si-nya loh. Enggak percaya? 4 kebenaran mulia. Apa? 4 kan? Oh. 4 yang meta karuna mudita upeka. Apa itu? 4 kediaman luhur. Ah itu si juga itu. Ya, apalagi? 4 kebutuhan sangga. 4 itu, banyak 4. Jadi agama Buddha ini banyak si-nya itu. Ya, bukan banyak si-nya, banyak si. Tapi kalau lihatlah ya, 4 tambah 4 jadi 8. 8 itu apa? Oh, 8 itu bagus. Si nopai jadi hoki. Si cipai liao. Ya, si nopai bui si. Makanya jadi hoki. Si tambah si jadi pue. Pue itu kan fa ya, kalau bahasa Mandarinnya pa ya. Pa sama fa kan dekat kan. Mentang-mentang sudah mau kongsi fa cai ya.
Sudah ada aura-auranya belum? Sudah Desember loh ini. Kapan kita Imlek? Januari atau Februari? Februari ya? Oh masih agak lama ya. Sekarang kan baru Desember ya. Januari ya, no kayak gue lah ya. Siap-siap loh ya. Siap-siap apa? Siap-siap bagi angpau. Ya, yang senior kasih angpau yang muda ya. Oke, terima kasih atas atensi Anda. Selamat sore. Namo Sang Yang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Ya, Taja Amitofo. Boleh tepuk tangan buat saya. Pelit kali. Nggak saya bilang tepuk tangan, nggak ada yang tepuk tangan. Kiam siap. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke ini. Baik umat, kami persilakan berlutut. Mari kita bernamaskara satu kali untuk berterima kasih kepada Bante atas pembabaran dhammanya yang sangat bagus sekali. Mari kita bernamaskara. Mari kita berdiri sebentar karena Bante akan meninggalkan ruang bakti sala. Ya, silakan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sedama, marilah kita menyalurkan jasa-jasa kebajikan yang telah kita lakukan kepada semua makhluk hidup yang membutuhkannya dengan membacakan Parita Ettawata bersama-sama. Ettawata ce amihi sambatang punya sampadang sadi dewa anumodantu sabah sampati siddhya ettawata ce amihi sambatang punya sampadang sabi buta anumodantu sabah sampati siddhya ettawata ce amihi sambatang punya sampadang sabi satta anumodantu sabah
sampati siddhya akasata ca bhumata dewa nagamahidika punyantang anumoditswa cirang rakhantu Indonesia akasata ca bhumata dewa nagamahidika punyantang anumoditswa cirang rakhantu lokasanti idang wonatinang hotu sukita hontu natayo idang wonatinang hotu sukita hontu natayo idang wonatinang hotu sukita hontu natayo dewa wasatu kalena sasa sampati hotu cepito bawatu loko ceraja bawatu damiko akasata ca bhumata dewa nagamahidika punyantang anumoditswa cirang rakhantu vihara sakya kirti akasata ca bhumata dewa nagamahidika punyantang anumoditswa cirang rakhantu sasanang akasata ca bhumata dewa nagamahidika punyantang anumoditswa cirang rakhantu desanang akasata ca bhumata dewa nagamahidika punyantang anumoditswa cirang rakhantu no guru akasata
Sadu, sadu, sadu. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, marilah kita akhiri puja bakti pada hari ini dengan kembali memberikan penghormatan kepada Sang Triratna, Buddha, Dhamma, dan Sangha dengan membacakan nama Karagata bersama-sama. Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna, Dhamma telah sempurna dibabarkan, Sangha Siswa Bhagawa berperilaku baik. Di hadapan Buddha, Dhamma, dan Sangha, aku bersujud. Arahang sama sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Namo Buddhaya. Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami. Namo Dhammaya. Supatipano Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Namo Sanghaya. Demikianlah Bapak Ibu saudara-saudari sedama, bersama-sama kita telah melaksanakan puja bakti. Semoga jasa-jasa kebajikan yang kita lakukan pada hari ini dapat memberi kebahagiaan bagi seluruh makhluk di seluruh penjuru alam semesta. Sabi sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Mari kita akhiri puja bakti pada hari ini dengan menyanyikan kata pelimpahan jasa bersama-sama. Semoga jasa dan kebajikan memperindah tanah suci, para Buddha membalas empat budi besar dan menolong mereka di tiga alam sengsara. Semoga mereka yang mendengarkan dharma ini semua bertekad membangkitkan kebodian sampai di akhir penghidupan ini bersama-sama lahir di alam bahagia. Kebaktian selesai. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Buddhaya. Tajia Amitobo.